Oke bosku, balik lagi sama gua. Nah, jadi di sini gua mau ngecek masalah jalur pengisian ya. Soalnya ini motor akinya nggak ngisi-ngisi ya bosku. Terus digas lagi untuk bagian netral. Dia lampu netralnya itu digas, dia redup ya bosku. Itu. Makanya di sini gua liatin dulu deh ya. Sebelum gua ngecek voltmeter ini, kita cek dulu untuk lampunya. Dia terang, nah dia redup ya. Jadi dia netralnya terang, terus kalau digas dia redup ya bosku. Sekarang kita cek ke bagian akinya, apa benar dia kalau digas malah voltasenya dia malah turun ya bosku. Kita cek deh, bentar, gue tempel dulu. Agak susah ya sini, soalnya kamera nggak ada yang megangin ya bosku. Jadi agak ribet juga kan. Ini dia kosong banget ya bosku. Nih kita cek ya, agak susah juga nih. Nih ini dia kosong banget ya bosku. Ini kosong banget. Lampunya juga pas di onin dia nggak nyala, buat netralnya dia nggak nyala. Dia kosong banget sih. Nah, paling canda dikit-dikit aja itu, nggak nyampe 1 volt pun gitu. Nah, naik jadi 2. Sekarang kita gas. Dia naik turun ya, dia nggak mau nanjak. Terus kalau buat yang normal itu ya bosku, kan tadi dia ada di angka 2, turun 1, turun 2, 1, 2, 1, 2, 1 lah ya. Intinya begitu. Ini kita lepas dulu. Nah, kalau yang normal itu dia yang ini ya bosku. Nah, ini normal nih. Ini buat perbandingan aja sih. Ini buat perbandingan aja. Kita cek. Mana ini? Tuh, ya. Dia ada 11. Dia standby di angka 11 12 lah ya. 11 12 lah ya dia standby. Cuma kalau yang tadi ada di angka 1 2 volt. Jadi 2 volt turun lagi 1, 2 turun lagi 1 ya bosku. Jadi intinya di sini gue mau ngecek di bagian ya sebenarnya untuk pengecekan itu bagusnya dari kuning langsung ya, dari kabel kuning yang arah ke spool. Cuma ya kalau gue langsung dari sini aja sih. Jadi intinya kalau misalkan di sini dia nggak ngeluarin api, otomatis nanti kabel spool ini bakal gue cek. Tapi kalau misalkan di sini dia ngeluarin percikan api, ya untuk kabel yang ke spool ini dia nggak usah dicek lah ya, nggak masalah. Berarti alirannya dia normal ya bosku. So gue agak penasaran juga ini, sebentar. Nih ya bosku, ini kayaknya soalnya bawaannya kabelnya emang udah agak-agak bikin mumet ini. Nih, ini kuning, ini yang dari pengisian nih, kuning, masa sama kabel yang biru putih nih. Ini dia dari spool semua ya bosku. Jadi kita cek kabel-kabel itu ya bosku. Mana nih? Nggak ada kabel pendek ya. Sebentar. Oh ini nih. Jadi ini kita cek. Yang awal kita cek itu yang kuning ya. Nih, yang kuning. Ini pokoknya di 3 ini ya, antara kuning, hitam sama biru putih. Ini dia harus ada apinya semua ya. Agak susah bosku, soalnya nggak ada yang megangin ini. Ini kita cek yang kuning dulu. Gue jarang-jarang sih bikin tutorial kayak beginian ya, soalnya agak ribet bosku. Bukannya apa-apa, nggak ada yang megangin. Nih,
Ya, ini kita cek. Nah, dia ada apinya ya. Berarti untuk kabel kuning yang dari spool dia normal ya bosku. Nah, sekarang kita cek yang untuk birunya ya, karena ini masa ntar dia bentrok sesama masa ya, jadi nanti ceknya setelah habis kabel biru deh. Ini kabel biru kita cek dulu. Ya. Nah, dia ada ya. Ini keadaan kontak off ya, karena ini langsung dari spoolnya ya bosku. Ini langsung dari spool, sama aja gitu ya, maksudnya nggak usah coplok di sini pun sama aja di sini. Nah, dan ini cara buat ngecek masanya ya, maksudnya masa yang ada di spool, masa yang di bawah. Dikhawatirkan masa ini dia entah copot atau dia putus atau apa ya bosku. Jadi cara ngeceknya tuh gini. Nah, si kabel biru, di kabel biru aja nih. Nah, di kabel biru ini kita tempel ya, kita masukkan kabel seperti ini. Jadi kita mau ngecek apa masa dari spool ini dia ada gitu ya, maksudnya ada atau enggak kan gitu. Kalau misalkan ada, berarti masa yang dari spool dia masih normal, nggak ada putus, nggak ada lepas atau apalah ya. Cara ngeceknya tuh ini diginiin ya bosku, disambungin. Nah, dia digini, digesek. Dan digeseknya itu sambil kita selah lah ya, sambil kita selah. Ini takut jatuh nih apa nih? Ntar kelihatan nggak bosku? Kalau di sini, kita coba zoom. Ini ya, ini kabel masa, kelihatan nggak sih? Kita cek. Kelihatan ya bosku, ini gua zoom soalnya. Ya intinya di sini keluar. Terserah dah kelihatan atau enggak. Soalnya agak susah ya bosku. Gua agak susah kalau bikin tutor begini, nggak ada yang megangin. Nah, dan yang terakhir itu kita cek untuk bagian sini ya. Nah, untuk bagian kabel yang keluar nih. Ini harus keluarnya nih warna putih hitam ya. Nih putih hitam. Dia harus keluar. Dia masuknya ke sini. Nah, ke positif ya. Dia masuknya ke positif, kabelnya warna hitam putih nih. Jadi ini kita colokan dulu ya bosku. Ini kita colokan dulu. Motor nih kabelnya pas datang emang agak-agak bikin mumet. Nah ya, seperti ini ya bosku. Sekarang kita cek yang kabel putih. Nah, dari sininya aja langsung bosku. Gue matiin aja flashnya biar kelihatan. Ini ya, ini yang kabel putih, putih hitam yang tadi dari kiprok ya bosku. Apa dia keluarnya, maksudnya ada percikan api nggak ya? Dia ada tapi kecil ya bosku. Dan untuk kiprok, nah untuk kiprok ini gue belum gue coba ganti dulu ya, karena gue di sini mau coba ganti aki dulu ya, karena kemungkinan biasanya sih antara dua faktor, antara si kiprok yang udah lemah, terus yang kedua aki yang udah nggak mau ngisi gitu ya. Jadi intinya udah bahasanya bocor lah ya, udah nggak mau ngisi, dia udah nggak mau nyimpen gitu loh. Makanya di sini gue coba tes ganti aki dulu ya. Ini aki bawaannya. Jadi di sini gue tes dulu. Di sini dia standby untuk aki ini dia standby di angka 12 ya. Jadi apakah dia pas kita nyalain turun atau enggak voltmeternya bosku? Kalau misalkan dia masih turun, berarti kemungkinan ada kendala di
bagian kiproknya. Berarti memang kiproknya itu lemah ya, baru kita nanti di situ eksekusi kiproknya ya bosku. Sebentar, ini nggak ada yang megangin sih. Kita cek ya bosku, ini dia naik, sekarang kita gas ya. Dia turun ya. Sekarang kita gas. Oh dia enggak, dia normal ya bosku. Dia 14.3, 14.4. Sekarang kita pakai lampu. Ini kita nyalain lampunya ya. Dia standby di 13.8, 13.7. Sekarang kita gas. Nah, dia normal ya. Dia normal ya bosku. Oke. Nah, jadi makanya kenapa gua nggak langsung ganti dulu kiprok, karena kemungkinan biasanya juga aki kan ada kerusakan gitu ya. Makanya gua coba dulu pakai aki yang lain dan ternyata untuk pengisian dia masih normal ya. Walaupun tadi apinya kita cek itu dia kecil banget ya. Oke bosku, jadi jangan langsung buru-buru ke kiprok dulu ya, karena gue juga tadi hampir mau ganti gitu kan, hampir gue mau beli, dan gue pikir-pikir gue mau cek dulu untuk bagian akinya, kemungkinan takut ada kerusakan atau dia udah nggak nyimpen gitu ya. Jadi intinya faktor kelistrikan juga itu bisa dari akinya juga rusak ya bosku. Oke, intinya itu aja, semoga bermanfaat untuk video yang sekarang ini. Oke bosku, makasih udah pantengin video ini, jangan lupa dukung terus channel gue, dan thank you.